Oh, biarlah hidupku bagimu sebagai pujian yang berkenan dalam perbuatanku dan perkataanku. Ku sembah Kau Tuhan selalu. Aku kan bernyanyi setiap hari, bersyukur buat nafas yang Kau beri. Dari pagi hari hingga datang malam, ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Biarlah hidupku bagimu sebagai pujian yang berkenan dalam perbuatanku dan perkataanku. Ku sembah Kau Tuhan selalu. Aku kan bernyanyi setiap hari, bersyukur buat nafas yang Kau beri. Dari pagi hari hingga datang malam, ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku 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 ku sembah Kau Tuhan selamanya. Ku sembah Kau Tuhan selamanya. Ku sembah Kau Tuhan selamanya. Selama-lamanya kami menyembah-Mu Tuhan.
seumur hidup kami memuliakan Engkau. Biarlah hidup kami bagimu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Engkau kerinduanku. Setiap hari ku nikmati kehadiran-Mu. Kau puaskan jiwaku, kesertaan-Mu itu yang mengubah hidupku. Tuhan, Engkau sumber hidupku. Setiap hari ku menghirup nafas-Mu. Kau mengajariku dengan kasih-Mu, sebab Engkau nyata di hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hidupmu melimpah di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ku mau selalu tinggal di dalam-Mu. Tuhan, Engkau kerinduanku. Setiap hari ku nikmati kehadiran-Mu. Kau puaskan jiwaku dengan perkataan-Mu, itu yang mengubah hidupku. Tuhan, Engkau sumber hidupku. Setiap hari ku menghirup nafas-Mu. Engkau mengajariku dengan kasih-Mu, sebab Engkau nyata di hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hidupmu melimpah di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ku mau selalu tinggal di dalam. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hidupmu melimpah di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ku
Ku mau selalu tinggal di dalam-Mu, karena ku aman, karena ku aman bersama Tuhan. Tuhan sumber kehidupanku. Kau sumber kekuatan, Kau sumber kehidupan, Tuhan. Haleluya. Biarlah hidup kami jadi milik-Mu, Tuhan. Sungguh Kaulah segalanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, hidup-Mu mengalir dalam kami. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya cinta-Mu. Lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu, Tuhan. Kasih-Mu, kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya cinta-Mu. Lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu, Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih atas cinta-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari. Terima kasih buat hidup-Mu yang berlimpah-limpah Engkau curahkan bagi kami. Hati kami mengasihi-Mu Tuhan. Silakan Tuhan kembali boleh mengajari kami dengan perkataan-perkataan-Mu. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, shalom semua, selamat pagi. Shalom, selamat pagi semua.
Shalom, selamat pagi semuanya. Selamat pagi semuanya. Haleluya. Di Pak Dedi. Shalom Pak, salam semua, selamat pagi. Salam Mak Tian. Mak Tian udah ya tadi? Sudah absen tadi Mak Tian belum? Oh sudah? Belum katanya? Sudah. Baik. Oh, belum absen ternyata. Oke, baik. Puji Tuhan ya. Ada yang mau cerita pagi ini? Ada yang mau sharing? Oh, sebelumnya suaranya hujannya kedengaran nggak? Mengganggu nggak? Enggak, ada mendesis saja. Nggak begitu kuat ya? Kalau nggak biar saya hentikan hujannya. Kencang nggak? Lumayan. Mendesis. Wah, langsung dia makin kencang. Ntar ya. Cek, satu, dua. Sekarang sudah enggak? Sekarang sudah oke ya? Baik. Oke, adakah yang mau sharing pagi ini? Satu, dua, tiga. Nggak ada? Nggak ada ya? Pak Twin nggak mau cerita? Nggak ya? Mak ya Bes, kayaknya mau cerita. Oh, oke, Pak Teddy. Belum dulu Pak. Belum ya. Baik. Oke. Ya, saudara. Orang lain tidak mampu mengesampingkan gagasan mereka, tetapi engkau mampu. Orang lain tidak mampu menjadi kesaksian bagi Tuhan melalui pengalaman nyata mereka, tetapi engkau mampu menggunakan tingkat pertumbuhan dan tindakan nyatamu untuk membalas kasih Tuhan dan menjadi kesaksian yang meyakinkan baginya. Hanya inilah yang bisa dianggap, hanya inilah yang bisa dianggap benar-benar mengasihi Tuhan. Jika engkau tidak mampu melakukan ini, artinya engkau tidak menjadi kesaksian di antara anggota keluargamu. Benar ya? Atau di hadapan orang-orang dunia. Jika engkau tidak mampu menjadi kesaksian di hadapan iblis, dia akan menertawakanmu. Iblis akan memperlakukanmu sebagai lelucon, sebagai mainan. Dia juga akan sering membodohimu dan mengganggumu. Nah, lihat itu ya.
Jadi kenapa kadang-kadang kita ini ya dibuat olok-olok gitu. Maksudnya itu kadang apa ya? eh, Dulu kita mungkin sih nggak sadar sih ya. Tapi setelah kita mulai diterangi oleh firman Tuhan, setelah kita mulai apa ya belajar lah gitu ya, belajar eh menjadi kesaksian bagi Tuhan seperti dikatakan tadi ya, belajar mulai membalas kasih Tuhan, belajar menyingkirkan gagasan kita. Disitulah sebetulnya barulah mulai eh Tuhan itu menampakkan diri, gitu ya. Jadi Tuhan menampakkan diri artinya itu gini, saudara. Jadi bukan ke arah kita melihat wajah Tuhan seperti ketika murid-murid dulu dikunjungi oleh Tuhan itu, bukan itu, saudara. Jadi lebih ke arah dia apa ya, kayak menerangi hati kita gitu. Jadi dia menyampaikan perkataan langsung, bukan lagi pakai teka-teki gitu, bukan lagi sekedar pewahyuan. Kalau pewahyuan itu mesti diinterpretasikan lagi, saudara. Tetapi kalau sudah dia menampakkan diri, dia berbicara langsung, itu ada kerjasama antara firman yang kita dengar dengan Roh Kudus yang menjelaskan kepada kita di dalam gitu. Jadi ada unsur juga terangnya itu mengusir kegelapan dalam hati kita. Kegelapan itu ini kayak kebingungan gitu ya. Jadi kegelapan itu sama dengan kebingungan, ketidakpastian gitu ya. Supaya saudara mengerti bahasa-bahasanya gitu ya. Jadi ketika dia katakan dia menampakkan diri itu, jadi benar-benar saudara itu kayak apa ya? Karena itu Tuhan gitu. Jadi kalau kita tidak masuk seperti yang dikatakan tadi, hanya itu yang dikatakan mengasihi Tuhan yang sesungguhnya gitu. Apa itu? Kita berhasil menyingkirkan gagasan-gagasan kita gitu. Kan itu kan butuh ini saudara, butuh kerendahan hati. Tidak keras kepala gitu dengan pengertian kita yang lama gitu. Kita berani menapaki jalan yang baru. Menapaki pengertian yang baru gitu. Nah, sementara orang-orang ketika kita berbicara, mungkin mereka akan langsung menyanggah. Tetapi kita bisa dengan tenang eh, menjaga kondisi hati kita. Seperti kemarin dalam ibadah raya kan, yang saya jelaskan eh, tentang bagaimana ketika Yesus menghadapi orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya itu. Ketika dia mengatakan bahwa mereka itu keturunan iblis gitu. Tadinya kan masih baik-baik aja gitu awalnya gitu. Tetapi ketika dia mulai menyampaikan kebenaran, baru di situ kan itu orang yang percaya kepadanya katanya kan. Tetapi kenapa berikutnya Tuhan bilang karena engkau berusaha membunuh aku, karena engkau tidak mendapatkan karena firmanku tidak mendapatkan tempat dalam hatimu katanya. Padahal tadi katanya si penulis ini kan bilang Yohanes mengatakan bahwa eh, yang ada di hadapan Yesus itu adalah orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Tetapi Tuhan bilang berikutnya, firmanku tidak mendapatkan tempat dalam hatimu. Gitu. Jadi sebetulnya seperti itulah awalnya ketika kita ini, ketika awal-awal kalau saudara ingat kembali gitu. Itu yang menyingkirkan. Karena Tuhan mulai mengatakan kebenaran gitu loh. Kebenaran yang baru. Kita sedang dibawa naik.
Ya, ketika kita mulai berani mengatakan kebenaran, saudara, maka kebenaran itu akan mencari jalannya sendiri. Itu kita seperti membuka pintu hati kita gitu. Masuklah kebenaran itu, saudara. Maka kebenaran itu akan mencari jalannya sendiri di dalam kita. Maka disitulah kita akan melihat Tuhan mulai bertempur melawan iblis yang ada di dalam kita. Karena memang iblis itu bercokol di sana. Karena dia tidak muncul. Begitu selama ini dia tidak muncul. Dia tertutupi oleh sifat baik kita, sifat bawaan kita. Kita yang berusaha nampak baik di hadapan orang. Itu kan semua topeng gitu. Menekan kemarahan. Bisa itu semua, saudara. Ada caranya juga. Walaupun memang Tuhan mengharapkan kita demikian, tetapi dia eh, tidak mau kita bertumpu kepada bawaan kita. Karena bawaan kita itu juga di sana masih bercokol iblis. Aturan-aturan yang dia buat dulu. Nah, jadi ketika Tuhan mulai mengatakan kebenaran, nah kebenaran itu seperti terang yang menyingkapkan kita. Nah, saudara, salah satu strategi iblis untuk menahan orang percaya tidak datang kepada Tuhan adalah bahwa manusia itu eh, bisa melakukan kehendak Allah dari dirinya sendiri. Manusia itu bisa hidup tanpa bergantung sama Tuhan. Itu strateginya dia. Sehingga dia memisahkan, istilahnya gini, udahlah nggak usah urus-urusanku inilah masalah ini. Biar aku yang ngurus nanti, ya tetap aku menyembahmu. Urusanmu biar memberkati aku saja. Kira-kira begitu. Aku ini kok pasti baik lah, aku menjaga diriku. Nah, jadi iblis menahan orang untuk tidak benar-benar datang kepada Tuhan, datang kepada kebenaran. Karena begitu datang kebenaran, disitulah dia akan disingkapkan. Dia seperti dimunculkan. Terangnya itu, saudara, mulai menunjukkan kepada kita di mana musuh itu berada gitu. Nah, jadi setiap firman yang mulai kita hidupi, maka dia itu akan mendapatkan tempat. Firman itu mendapatkan tempat dalam hati kita. Oke? Saya kencangkan dulu suara saya. Oke, baik. Nah, ketika dia mendapatkan tempat dalam hati kita, maka dia itu akan menunjukkan otoritasnya. Tadinya kita yang ragu mengatakan kebenaran itu, maka ketika dia mendapatkan tempat, dia akan mengambil posisinya firman yang tadi itu, yang mulai kita ucapkan. Kan kalau kita ucapkan berarti kan kita setuju. Kalau sudah perhatikan ya, kalau sudah mencoba gini, mempelajari bagaimana coba melihat saya gitu. Dari apa yang saya ucapkan selama ini, kan ada rekamannya semua. Kalau saudara perhatikan, saudara akan lihat ada apa ya, ada perubahan gitu. Perubahannya dalam arti Tuhan itu semakin mendominasi. Saudara juga bisa lihat itu dalam diri saudara gitu. Itulah artinya
firmanku mendapatkan tempat dalam hatimu. Gitu. Mulai melihat ya. Dari apa yang kita yakini, apa yang kita ucapkan. Awalnya saudara, dia itu masih seperti apa? Seperti berbisik kepada kita. Awalnya mungkin dia menyatakan sesuatu, kita manggut-manggut gitu. Oh, gitu ya. Sekali, dua kali begitu. Mami? Tapi begitu kita mulai sering datang kepada dia, akan ada perubahan. Dia mulai begini, saudara. Yang saya perhatikan ini ya, saudara ya. Ini dalam perenungan saya pribadi gitu. Apa yang saya katakan di awal itu tentang bagaimana menampakkan diri, itu penjelasan secara pribadi. Yang saya ucapkan begitu saja. Tapi sebelum mengucapkan itu, sudah ada hal-hal yang di dalam hati saya, dia menerangkan seperti itu. Atau dari firman Tuhan yang saya baca. Tapi saya tidak menghafal firman Tuhan ini. Saya tidak berusaha menghafalnya. Tapi yang saya lihat adalah dia mengingatkan kata-kata daripada firman Tuhan itu. Roh Kudus mengingatkan. Oke? Nah, jadi saudara, ketika saya mulai berani berkata-kata gitu. Jadi saya mulai mengatakan gitu, apa yang ada di dalam hatinya. Saya membayangkan dia itu seperti seseorang di samping saya, di mana dia sangat sabar sekali, sangat telaten sekali gitu. Tuhan itu gitu ya. Jadi eh, dia seperti benar-benar eh, manusia di samping saya yang mencoba menjelaskan tentang kebenaran gitu. Dan itu berkali-kali nyata seperti itu gitu. Dan akhirnya saya tunduk. Dan mulailah karena saya tahu itu dia dan saya mulai belajar menghormati dia dengan mengizinkan dia bicara. Saya sampai kadang-kadang kebawa ke mimpi. Bukan ke mimpi, saudara. Saya kadang-kadang terbawa ke dalam satu keadaan. Itu seperti ada di hadapan saya satu bayangan gitu atau satu gambaran gitu. Lalu saya coba mendengarkan kata demi kata gitu. Lalu itu dia seperti berdiri sendiri dia bicara gitu. Seperti cerita gitu. Dia bicara. Nah, jadi saya perhatikan bagaimana apa artinya dia itu mengambil alih. Jadi ketika dia mengambil alih itu bukan karena dia paksa kita. Tapi karena kita mulai mengerti dan kita mulai rela menanggalkan pengertian-pengertian kita yang lama atau gagasan kita yang lama. Bahkan kita rela apa namanya ya, mengesampingkan pengertian kita yang lalu gitu. Untuk dia jelaskan pengertian yang baru. Dan justru disitulah iblis itu nggak bisa kejar kita lagi. Karena kalau tidak kan akan diolok-olokkan gitu katanya tadi saudara. Ditertawakan gitu. Disitulah kita menjadi kesaksian di hadapan iblis. Dan itu sangat menyiksa dia karena apa? Karena dia itu sangat iri terhadap kita. Karena dia juga sangat, dia itu kalau boleh dikatakan dia sebagai seorang apa ya, seorang pelajar. Kalau misalnya di sekolah itu kan ada saingan gitu, persaingan. Kalau dulu anak saya, wah itu sampai berusaha dikalahkan oleh teman-temannya gitu. Iya, tapi boleh dikatakan nggak ada yang bisa mengalahkan dia. Tapi yang saya lihat, eh keinginan orang lain itulah, kira-kira seperti itulah gambaran daripada si jahat itu, iblis itu,
yang berusaha ingin mengetahui semua kebenaran. Atau bukan mengetahui kebenarannya, mengetahui apa yang dikatakan oleh Tuhan. Karena dari situ dia nanti akan mengalahkan dia. Karena dia akan mengalahkan pakai firman yang lain gitu loh. Pakai perkataan yang lain. Bukankah Tuhan mengatakan demikian? Kira-kira begitu. Jadi ketika kita itu mendengarkan kebenaran-kebenaran yang baru, ketika kita duduk di kaki Tuhan, kita selalu baru setiap hari gitu. Perasaan kita, roh kita, masa depan kita gitu. Itu terlihat seperti baru gitu. Nah, disitulah saudara, iblis itu makin tersiksa gitu. Ingat ya kronologisnya tadi. Ketika kita bisa dalam kondisi setiap hari tidak bisa hidup tanpa firman, itu satu kemajuan yang sangat luar biasa. Ingat tadi ketika saya katakan, ketika dia mengambil alih, itu bukan dengan paksaan. Ya, tapi karena kita itu sudah mulai dengan rela menundukkan gagasan kita. Itu yang dijelaskan tadi dalam kata-kata itu. Jadi dari firman Tuhan ini saudara, ketika diucapkan ini, dia tidak berusaha menjelaskan begitu ini ya. Memang kalau dibandingkan dengan Alkitab ini penjelasan sudah luar biasa. Tapi walaupun sudah luar biasa, kalau orang tidak menundukkan gagasan yang lama, tidak mungkin bisa menerima ini. Disitulah kesombongannya. Disitulah orang itu terpenjara. Kalau saya tidak merenungkan kata bagaimana hidup bergantung kepada Tuhan dulu gitu, saya tidak akan pernah keluar. Saya tidak akan pernah berani keluar dari kenyamanan. Tidak akan pernah. Tapi ketika saya merenungkan bagaimana hidup bergantung kepada Tuhan, saya seperti punya kekuatan untuk keluar dari kenyamanan, keluar dari cengkraman iblis. Saya katakan sekarang iblis. Tapi bagi mereka, kenyamanan itu berkat Tuhan. Oh, mereka nggak berani mengatakan kebenaran. Mereka akan menyanjung-nyanjung orang yang pelihara hidup mereka. Mereka mau muji-muji. Jadi mereka tidak bisa melihat iblis di balik itu. Sama dengan pekerjaan kita juga begitu. Akan dites, saudara. Kita akan ditakut-takuti. Kalau kamu mau tetap di sini, kamu mesti melakukan ini misalnya gitu. Seperti yang kemarin kan. Kalau tidak, siap-siap keluar. Apa respon kita? Ketika kita berani berespon yang melawan, itu sebetulnya karena ada sesuatu yang mendorong di dalam diri kita. Karena sudah mulai timbul iman. Tidak, Tuhan yang pelihara saya. Engkau tidak berkuasa sedikit pun kalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu. Engkau tidak berhak mengeluarkan saya dari sini. Gitu. Kalau bukan Tuhan yang menyuruh. Itu karena apa, saudara? Firman itu sudah mulai tumbuh di sini. Dia sudah mulai mendapatkan tempat dalam hatimu. Perhatikan ya, setiap hari ya. Karena itu saudara bisa lihat dalam diri saudara. Mari kita lanjut. Di masa depan, ujian besar mungkin akan menimpamu. Tetapi saat ini, jika engkau mengasihi Tuhan dengan hati yang tulus. Perhatikan, dia menceritakan tentang memang nanti engkau akan menghadapi suatu saat di masa depan. Engkau nggak perlu mereka-rekanya. Tapi memang si jahat itu akan coba nanti mengingatkan. Jadi saudara mesti mengenali itu.
Jadi ketika dikatakan ini, Tuhan ini duluan gitu loh, lebih duluan dari iblis. Mengingatkannya. Karena memang iblis itu kerjanya itu menakut-nakuti, mengintimidasi kita, membuat rekaman masa lalu, dia kasih gambaran di depan kita supaya kita melihat itu. Ketika seorang baca firman Tuhan, ketika dia mendengarkan kabar, dia memunculkan ketakutan mendengarkan kabar itu. Dia menggerakkan roh ketakutan. Tetapi dengan firman Tuhan ini, dia itu mendahului iblis. Dia mengatakan, mungkin di masa depan, ya, di masa depan ujian besar mungkin akan menimpamu. Tetapi saat ini, dikatakan ya, jika engkau mengasihi Tuhan dengan hati yang tulus, dan jika terlepas dari sebesar apapun ujian yang akan datang, terlepas dari apapun yang akan terjadi kepadamu, jika engkau mampu berdiri teguh dalam kesaksianmu dan mampu memuaskan Tuhan, hatimu akan terhibur dan engkau tidak akan takut menghadapi ujian sebesar apapun di masa depan. Jadi saudara, apa yang kita pertahankan setiap hari? Saudara, bagaimana kita menjaga kesaksian kita tadi? Enggak terlalu berat. Kita hanya begini, mengenali apakah gagasan dalam pikiran kita itu gagasan kita atau firman Tuhan. Cukup kenali itu. Kita takut gak mendengarkan satu kebenaran yang baru? Kita bisa mengenali itu enggak? Kan ketika dihadapkan ujian, sebelum dihadapkan ujian yang paling besar itu kepada Abraham, dia kan mengenali dulu. Sampai lama dia itu pada akhirnya, sampai dia nggak punya kekuatan lagi, maka dia punya anak. Oke? Sampai dia nggak punya kekuatan lagi. Sampai si istrinya pun sudah menopause gitu. Tapi justru disitulah datang sekali lagi firman itu gitu. Diizinkan dulu dia mendapatkan keturunan dari daging gitu. Tapi setelah itu, setelah sudah tidak punya kekuatan lagi, barulah datang. Lalu ketika datang itu saudara, ketika datang firman Tuhan yang berat kepada dia, persembahkan anakmu. Itu kan berat kan? Kalau Abraham tidak punya persekutuan dengan Tuhan, kalau Abraham tidak mulai mengenal Tuhan ketika dia mempersembahkan sesuatu di hadapan Tuhan, kalau dia tidak mulai mengenal dia, oh Tuhan itu begini, Tuhan itu begini, dia tidak akan berani mempersembahkan anaknya itu. Akan berani. Seandainya Abraham hidup di zaman sekarang, wah nggak bisa. Dia akan diserang oleh semua para pendeta-pendeta. Apalagi kalau diceritakan. Terjadi peperangan, terjadi kegoncangan gitu saudara. Jadi dia itu bisa mengambil tindakan itu karena dia bilang begini, toh aku ini terima juga dari yang tidak ada kok. Dia bisa membuat yang tidak ada menjadi ada. Jadi ketika aku persembahkan ini, di pikirannya timbul begini, bisa kok Tuhan bangkitkan kembali dia gitu. Jadi dia jaga, dia lakukan, dia berani melangkah. Jadi hal-hal itulah yang membuat kita semakin berani, semakin hari, semakin kuat untuk terus berjalan gitu. Iya, ujian kita adalah ujian kesendirian.
ujian kita mulai ditinggalkan. Lalu akan ada gambaran-gambar. Gimana kalau nanti begini? Gimana nanti kalau gereja ini tutup? Itu gambaran-gambaran. Kira-kira kamu gimana? Ya sudah. Berarti kalau ini jalan yang harus aku lalui. Jadi dalam hal itu saudara, Tuhan itu sholat diam. Dia nggak bilang begini. Dia nggak bilang langsung, oh nanti gereja ini akan tutup. Enggak, dia nggak bilang. Seperti yang tadi saudara. Dia nggak bilang kita akan langsung menghadapi ujian yang paling besar. Tidak. Jika mungkin di masa depan engkau menghadapi ujian paling besar apapun, kalau engkau berhasil sekarang ini berdiri teguh dalam kesaksianmu, maka sebesar apapun ujian di masa depan, engkau tidak akan takut. Tahukah saudara, perjalanan kita setiap hari seperti bagaimana saudara bisa mendengarkan ini setiap hari saudara. Tahukah saudara, ini adalah bagi saya selalu saudara setiap hari bisa berbicara kepada saudara. Saudara pikir saya memikirkan apa yang akan saya bicarakan besok apa gitu, nggak ada. Setiap hari juga saya menghadapi rasa misalnya gimana ngantuk apa gitu. Saya menghadapi juga. Saya menghadapi keletihan dalam tubuh saya. Kadang kalau terlalu makan banyak gitu, ini tubuh ini sudah begitu makan selesai makan itu ya, rasanya sakit gitu. Semua gitu. Menghadapi juga bagaimana 5 menit terakhir mau bangun gitu. Waduh, beratnya, enaknya 5 menit terakhir ini gitu. Menghadapi juga. Tetapi saudara, setiap kali kita mengingat Tuhan, saya nggak tahu mau setiap pagi kita itu merasakan Tuhan nggak. Saya tidak tahu. Perasaan apa yang akan dia bagikan kepada kita setiap hari. Saya nggak tahu. Tapi terbukti setiap hari. Selalu ada saja hikmat yang baru yang kita dengarkan. Oh, saya terus berjalan setiap hari. Sehingga membuat, oh, saya tidak peduli tentang ujian apa di masa depan. Karena ujian itu bukan masalah kita itu menang dan kalah di situ. Bukan. Tapi apakah kita mau belajar dari setiap. Ini berarti ke bawah ya suaranya ya. Kayak speakernya ya. Karena kalau saya pelankan, saya nggak dengar suara saya gitu. Karena kencang sekali hujannya. Ya. Jadi kedengaran gitu. Mungkin ke bawah angin gitu suaranya. Ya sudah turunkan semua. Supaya nggak feedback. Cek 1 2. Baik. Saya habisin itunya ya. Baik. Engkau semua tidak. Oh, ini. Engkau semua tidak dapat melihat apa yang akan terjadi di masa depan. Engkau semua hanya dapat, perhatikan ya. Engkau semua tidak dapat melihat apa yang akan terjadi di masa depan. Jadi kalau ada orang yang menerawang ke masa depan, kalau para orang yang terus bertahan jadi nabi gitu loh. Jadi mereka selalu menerawang masa depan. Nah, kalau sekarang kita boleh bilang saudara,
Itu semua adalah gagasan-gagasan yang dibuat oleh iblis. Dengan mendengarkan satu perkataan ini. Engkau semua tidak dapat melihat apa yang akan terjadi di masa depan. Engkau semua hanya dapat memuaskan Tuhan dalam keadaan yang terjadi sekarang. Makanya ketika Petrus bilang, apa yang akan terjadi dengan dia? Maksudnya Yohanes gitu. Itu sebetulnya Tuhan itu gini, kamu tidak perlu tahu apa yang akan terjadi pada dia. Kalau aku mau dia hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Jadi sebetulnya itu sedang ini saudara, itu sebetulnya Tuhan itu tegas gitu di situ. Tegas bercampur ini saudara, bercampur ada marahnya gitu. Kamu mesti fokus untuk apa, untuk firman apa yang ditujukan bagimu. Hidupi saja itu. Kira-kira begitu. Nah, jadi nggak usah berusaha melihat masa depan. Jadi, apa yang perlu kita lakukan dikatakan, engkau semua hanya dapat memuaskan Tuhan dalam keadaan yang terjadi sekarang. Jadi kalau ada, kadang kan pikiran kita itu coba memikirkan ke depan. Gimana nanti ya, seperti yang sering saya bilang. Kalau kita sudah eh, mencapai umur 60, mencapai umur 70, mencapai umur 80. Tetapi apa yang engkau alami sekarang? Apa yang sedang terjadi sekarang? Puaskanlah Tuhan dengan apa yang diperhadapkan kepadamu hari ini. Gitu. Karena kalau tidak nanti saudara, kita itu akan menghitung-hitung kekuatan kita. Oh rasanya aku mampu menghadapi ini. Oh aku rasanya begini. Enggak. Kita nggak punya kekuatan apa-apa kok. Kalau kita merasa kita punya kekuatan, di situ kita akan menjadi lemah gitu. Di situ, di situ eh Tuhan itu kayak menampilkan, ini loh, yang di dalam dirimu itu ada ini loh. Dia akan kejar kamu terus. Karena kamu tahu nggak? Demi menyempurnakanmu, aku mengizinkan engkau ada di rahang iblis gitu. Iya, karena itu yang selalu dia minta kepadaku. Makanya dia selalu berusaha menampi Petrus. Bayangin tuh. Padahal udah jelas-jelas loh Petrus itu dipilih oleh Allah loh. Tetapi karena Petrus itu memiliki, ya sering salah lah gitu. Jadi kalau misalnya Tuhan marah kepada Petrus, kan itu kan menjadi mendapatkan tempat dia. Jadi berarti iblis itu punya kesempatan untuk meminta Petrus. Makanya dia berusaha menampi Petrus. Tapi dia ucapkan satu kebenaran. Ketika Petrus mengingat perkataan Tuhan yang baru tadi, maka itulah yang membuat sepanjang hidupnya dia bisa terus mengenal Tuhan. Itu yang membuat. Sama dengan kita. Jadi pertempuran kita itu bukan antara pertempuran kita dengan iblis, tapi pertempuran antara Tuhan dengan iblis kok. Iblis ketika menghadapi kita, dia nggak menganggap kita lawan yang sepadan. Dia harus cari yang lawan yang sepadan. Lagian juga Tuhan ingin menyempurnakan kita kok. Bukan supaya kita menang lawan iblis. Lalu kita sejajar dengan Tuhan. Tidak.
Tidak. Jadi Tuhan tidak pernah menginginkan manusia itu punya sesuatu yang bisa dibanggakan dia di hadapan Tuhan. Termasuk memenangkan seluruh seluruh dunia ini bagi Tuhan. Wah, nggak ada. Tuhan anggap itu pembuat kejahatan, pelaku-pelaku pelayanan, pembuat kejahatan di hadapan Tuhan. Di situ nanti ketika Tuhan berterus terang, saudara, orang yang masih terus di situ berusaha ingin memberikan sesuatu kepada Tuhan. Makanya apa yang kita hadapi sekarang? Di mana posisi kita sekarang? Dengan mengalami kita dan harus engkau semua tidak mampu melakukan pekerjaan besar apapun dan harus berfokus untuk memuaskan Tuhan dengan mengalami firman-Nya dalam kehidupan nyata, serta menjadi kesaksian yang kuat dan meyakinkan yang mempermalukan iblis. Jadi bukan kita melawan iblis dengan kata-kata kita kepada dia langsung. Orang kan begitu kan? Bukan kau iblis, itu terus sudah. Makanya mereka berani ya terus mempertahankan cara-cara yang lama, saudara. Ending-endingnya ketahuan juga. Saya ketawa gitu ya ketika itu ada yang baru ini apa? Doa puasa 10 hari gitu kan. Doa segala bangsa, menara doa segala bangsa. Saya dengar persis kayak cara kita yang lama dulu. Kalau doa sama-sama, wah kayak tawon gitu kan. Live saudara, bayangkan kita zoom ini doa semua gitu. Ada nabinya di situ, nabi ini. Yang saya bilang kemarin itu. Kemarin baru hari ketiga gitu saya lihat itu kan. Dengerin gitu. Tuhan berbicara secara audible katanya gitu. Wih, apa ini? Audible man, noise. Dia bilang gitu saudara. Bahwa segera takbiskan para bendaharanya Tuhan. Sudah ngerti maksudnya kan? Jadi sudah ada minyak. Jadi sekarang engkau semua mesti perlu persiapkan minyak. Minyak itu yang sudah kita terus doakan. Jadi ternyata dia kayak jualan juga gitu minyak urapannya itu. Jadi siap-siap nanti kalau kalau Tuhan bilang hari ini kita mengurapi, saudara harus oleskan minyak ke dalam badan saudara semua gitu atau mana gitu. Siap-siap. Saya nggak tahu nanti atau besok atau lusa. Katanya. Jadi nanti kalian akan wah diberkati oleh Tuhan untuk menjadi bendaharanya Tuhan. Cie, habislah. Keluar juga aslinya, saudara. Tapi saudara, kalau saudara lihat jam berapa mereka mulai? Kalah kita, saudara. Jam 3 mereka, saudara. Dan itu bukan kayak kita 1,5 jam. Mereka diiringi puasa lagi, puasa 10 hari lagi. Mereka terus melakukan itu, saudara. Rela melakukan itu. Dengan anggapan mereka sudah memuaskan Tuhan. Dengan doa-doa mereka. Bahasa roh mungkin. Mereka nggak ngerti. Itu saudara asli, saudara, kalau saudara dengarkan. Kalau dulu mungkin, ya saudara di posisi itu, saudara nggak akan tertawa gitu. Tapi kali ini, ketika saudara dengarkan, saudara akan ketawa mungkin sampai ngakak-ngakak, guling-guling gitu. Iya, saudara nggak akan bisa tahan ketawa saudara. Sekalipun saudara hebat. Karena apa saudara? Disingkapkan gitu loh.
Oh, kalau dulu mungkin, oh, nanti kamu itu kayak apa namanya, itu kamu menghujat Roh Kudus gitu. Karena kamu menertawakan bahasa roh gitu. Ketika kita punya terang, saudara, kita tahu hati kita. Karena Tuhan singkapkan tujuan mereka apa. Dan terbukti Tuhan tunjukkan berikutnya seperti yang saya bilang barusan gitu loh. Secara audible loh dibilang gitu. Suara Tuhan audible loh katanya. Bayangin gitu. Sampai segitu tertipunya. Kalau sudah audible, saudara, orang akan takut untuk tidak mempercayainya. Dan memang ketika mereka mempraktekannya dengan mereka, pasti saudara. Mungkin dia semakin diberkati, mungkin. Tetapi bukankah mereka masuk lebih dalam? Bukankah bukankah iblis pernah menawarkan seluruh harta kemewahan dunia ini kepada Yesus? Seperti itulah saudara dipenjarakan banyak sekali orang saudara. Iya. Dan mereka menganggap itu kebenaran. Tetapi coba kalau diperhadapkan kepada mereka. Ketika mereka tidak hidup lagi dengan uang mereka. Dengan kendaraan mereka. Mereka masih bisa bertahan hidup nggak? Di situ ujiannya saudara. Tidak akan bisa menerima perkataan-perkataan yang baru, saudara. Ketika saudara, kita itu harus berurusan dengan diri kita sendiri. Banyak kita berpikir begini, apa sih pentingnya masalahku ini? Apa sih pentingnya keadaanku ini? Masa dengan keadaan seperti ini? Masa sih aku harus, apa namanya, harusnya kan Tuhan keluarkan aku dari masalah ini. Makanya aku bisa, oh ya aku mungkin bisa seperti Pak Parlin nanti. Wah, enggak perlu lagi mikirin apa kerjaan gitu ya, bisa ini gitu. Enggak. Semua kita pada posisi kita masing-masing. Kita mesti bisa fokus memuaskan Tuhan dengan apa yang sedang kita hadapi. Ketika dikatakan, ayo datang kepada Tuhan. Datanglah. Tuhan di mana, Pak? Lah, kan Tuhan kan memenuhi segala sesuatu. Masuklah ke dalam kamarmu, katanya. Ya udah masuk. Mana Tuhan? Udah. Dengan kamu datang setiap hari. Kamu berikan. Kamu arahkan hatimu kepada Tuhan. Kamu memulai pembicaraan. Kan dia bilang, setiap orang yang berseru katanya. Yeremia 33 itu saudara. Ketika kita berseru, maka dia datang. Perumpamaan Tuhan Yesus. Kalau kita datang terus kepada dia seperti hakim yang lalim. Hakim yang lalim loh digambarkan. Apakah Tuhan itu hakim yang lalim? Baru dari jauh aja kita datang. Dia sudah menunggu kita. Kita lakukan nggak? Kita jadi punya tempat rahasia kita nggak? Kita jadi mengenali nggak sikap bagaimana kita menenangkan hati kita. Kita perbaiki posisi kita supaya kita itu nyaman mendengarkan dia. Kita bereskan pikiran kita tetapkan. Bagaimana Maria bisa mendengarkan Tuhan Yesus dengan serius?
Kan dia lupakan. Dia lupakan kakaknya. Mau kakaknya, adiknya. Mau adiknya marah sama dia, biarin. Dia nggak mempedulikan itu semua. Karena apa? Tuhan Yesus tidak selalu datang ke rumah mereka. Tidak. Dia fokuskan gitu. Sama dengan kita, saudara. Dia tahu, saudara. Kita datang tiap hari ke situ, dia tahu. Dia kita ketika kita berdoa, ketika pikiran kita kacau, dia tahu. Ketika pikiran kita masih dipenuhi dengan masalah, dia tahu. Makanya ketika dia tantang, saya jawab. Oh gitu? Oke. Gitu. Makanya setiap kali, saudara. Jadi sekarang kalau datang itu bisa bisa lama sekali, saudara. Nanti saya ganti, saya baca firman. Nanti saya biarin, saya letakin. Saya duduk lagi, merenung lagi. Itu malam-malam juga begitu. Siang-siang juga begitu. Jadi kita punya pengalaman. Kita jadi tahu apa arti memuaskan Tuhan. Tapi pada kehidupan kita yang nyata berikutnya akan kelihatan. Iya, ketika dia cuma bilang begini, udah, tetap jaga hatimu gitu. Jangan marah. Coba lihat nih, kamu lagi marah, kesal. Kenapa kamu kesal? Ya, tiap kali lihat kayak gini gitu. Ketika kita berdialog kayak gitu, saudara, dia bilang, disitulah kita mulai diam-diam. Kita belajar berdoa. Berapa sekali ya, Pak? Nah, keadaan kayak gini, aku sudah buat hati Tuhan itu. Gimana ya? Kalau muka kayak gini, panjang kayak gini, ternyata itu suasana jadi nggak enak ya Tuhan gitu. Kita kayak ngomong sendiri, Tuhan minta ampun ya. Iya memang Tuhan nggak bisa memang ya memuaskan Engkau Tuhan. Lalu kita berdoa, Tuhan, biarlah kiranya Engkau berikan aku kesempatan untuk bisa memuaskan hatimu. Kita berdoa. Itu baru pas. Kalau kita berusaha menyenangkan Tuhan, maksudnya dengan kekuatan kita pasti gagal. Kalau kita berusaha untuk tidak marah gitu, kita menjaga, suatu saat pasti meledak. Tapi ketika dalam keadaan yang paling kecil sekalipun, kita datang kepada Tuhan. Itu artinya, saudara, kita membangun kebiasaan yang baru, yaitu bersandar kepada Tuhan. Itu, saudara. Di tengah keadaan apapun, di tengah sibuk apapun, kita jangan cepat-cepat datang ketika kita punya waktu gitu ya. Bahkan di situ kadang-kadang rasanya kita itu nggak punya waktu sekalipun, saudara. Justru di situ kadang ketika kita itu bisa mengingat Tuhan, itu sesuatu yang luar biasa di hati Tuhan, saudara. Ya, di tengah rasanya berat sekali pekerjaan kita tetap masih bisa memberikan hati kita kepada Tuhan. Bahkan kita mengajak Tuhan terlibat di dalamnya. Wah, dia akan membuat apa ya, suasananya itu jadi kondusif gitu. Enak sekali. Iya, kira-kira seperti itulah nantinya gambaran daripada ketika bumi ini itu apa ya? Bagaimana
bumi ini menjadi selaras dengan sorga. Disitulah artinya langit baru dan bumi baru. Jadi jangan percaya kepada orang yang mengatakan, oh surga itu setelah kita mati masuk surga. Enggak, saudara. Sekarang ini, karena Tuhan Yesus cuma mengajarkan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Orang Kristen terus menaikkan doa itu, saudara. Tapi selalu menunggu sorga nanti. Sorga itu artinya ketiadaan iblis di sana. Sementara ceritanya godaannya, iblislah yang jadi bapakmu. Engkau mesti keluar dari situ. Engkau mesti meninggalkan sanak saudaramu, katanya. Makanya dikatakan, orang tuanya Petrus itu dikatakan, itu telah dikuasai oleh iblis. Jadi digambarkan dalam firman Tuhan itu, orang tuanya itu iblis. Makanya Tuhan bilang, kalau seseorang mengasihi orang tuanya, istrinya, anaknya lebih daripada aku. Kadang saya sudah berkatakan berkali-kali gitu ya. Saya sudah sampai bilang kemarin gitu. Jadi kalau misalnya kalau istri saya bilang, "Dah, nasihati dulu lah." Sudah mami, kita sudah lakukan. Sudah jangan pikirkan lagi gitu. Apakah kita itu harus menerima yang baik saja dari Tuhan? Ketika anak kita tidak baik, bukankah itu dari Tuhan? Kita sering pasangkan kan. Ya kadang jadi sakit lah mikirin. Karena dari pikiran kok itu semua. Makanya lakukan segala sesuatu saya selalu kata, udah ingat Tuhan. Iya nampaknya memang berantakan, bisa berantakan semua. Iya, ketika berjuang melawan namanya kemalasan gitu. Iya, kadang-kadang kalau sudah badan tuh lemas sekali gitu ya. Aduh, saudara jalan-jalan yang kita lalui itu saudara. Itu tidak seperti yang kita bayangkan gitu. Cara Tuhan menyempurnakan kita itu, kita tidak boleh atur saudara. Setiap hal yang diperhadapkan di depan kita, walaupun dagingmu tetap tidak akan terpuaskan dan akan menderita, engkau akan memuaskan Tuhan dan mempermalukan iblis. Itu saudara. Daging kita terpuaskan seperti yang saya katakan tadi. Kalau anak-anak kita baik, itu kan memuaskan daging kita kan. Betul nggak? Ketika anak saya apa ya nginap di tempat temannya gitu ya. Terus nginap di tempat temannya. Aduh, sudahlah mami gitu. Iya, kadang kita nggak bisa memang nggak bisa menghalangi kita kepikir terus. Kita mikirkan banyak hal gitu loh. Kita jadi nggak tenang gitu. Coba bayangin kalau dulu misalnya gitu ya. Kalau dulu sudah misalnya seperti zaman sekarang.
ketika kita itu merantau, diteleponi terus sama mak kita gitu, gimana lah. Sementara kita sudah mulai belajar mandiri. Bagaimana orang tua kita dulu melepaskan kita? Siapa sih yang membuat kita itu bisa bertahan sampai dengan sekarang? Apakah orang tua kita? Tuhan. Kalau saya ingat dulu ya, gimana awal-awal saya ke Batam dulu. Ketika punya teman. Saya ikut teman dari yang tadinya saya nggak merokok. Saya merokok. Tapi saya merokok itu hanya karena teman. Supaya punya kawan. Supaya ada saya kasih rokok saya. Untuk ini, saudara. Sebagai memulai pertemanan baru. Saya diajak teman saya nonton Midnight. Apa orang tua kita tahu? Apa orang tua saya tahu? Ketika saya mendengarkan teman-teman saya misalnya pergi ke tempat yang tidak benar gitu. Apakah orang tua saya tahu? Setiap hari bayangin di Tanjung Sekuang sana. Itu mereka datang sudah datang pagi. Mereka sudah tidur dengan perempuan-perempuan pelacur gitu. Tapi siapa yang melindungi saya? Terjerumus ke situ. Apakah orang tua saya? Tidak. Tuhan. Ketika kita saudara mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Sekeliling kita dijagai sama Tuhan, saudara. Iya, kita baru merasakan kemarin, saudara, bagaimana teman kita datang. Siapa yang gerakkan dia? Datang. Dari cerita itu, saudara. Siapa yang gerakkan? Bukankah Tuhan? Dan bagaimana mereka bisa datang seperti tidak ada masalah yang pernah terjadi di antara kita. Biasa gitu. Bahkan uh, mereka yang paling bertahan lama, paling terakhir pulang. Karena rasanya mereka nggak mau pulang. Coba, siapa yang buat? Siapa yang buat? Tuhan. Bukankah memang Tuhan tidak pernah menghendaki kematian orang fasik? Apakah teman-teman kita sudah sefasik orang yang dikatakan fasik? Tidak kan? Kalau orang fasik aja tidak dikehendaki Tuhan binasa. Apalagi teman-teman kita. Tapi Tuhan membuat kita terpisah supaya kita bisa fokus mendengarkan kebenaran ini. Ketika ada yang mau keluar gitu, udah saya bilangin, silahkan. Udah, untuk apa kamu di sini? Sementara kamu nggak bisa dengar firman, yang nggak bisa fokus, untuk apa? Saya bilang sendiri. Saudara, sekarang saudara bukankah kita itu semakin melihat bagaimana Tuhan mengubah hati kita. Amin, saudara. Kita melihat bagaimana Tuhan bekerja. Dulu masih dalam bayangan aja, oh kita buat kayak nanti sofa kayak gini ini gitu kita buat santai. Mereka sendiri yang buat, mereka yang bawa speakernya, mereka yang buat lagunya, cariin itunya. Ayo, cari apa? Lihat, Tuhan kan semua. Tapi semua terjadi karena apa, saudara? Karena hati kita ini sudah mulai kita serahkan kepada Tuhan. Firman-Nya mendapat tempat dalam hati kita. Baik, saudara, sudah lewat 4 ya. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Apapun yang kami lakukan hari ini, biarlah kiranya kami boleh memuaskan Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin.